wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita malam ini, malam Jumat, malam yang penuh dengan keberkahan. Baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, kana syai'un ilaihul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal. Jamaah, di malam yang berkah ini kita lanjut kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan ulama kebanggaan kita ya, Imam Nawawi Al-Bantani, yang dikenal dengan ulama Darul Hijaz, sampai kepada halaman 10 ya, 10 apa? 12 ya. Halaman 12. Maqalah yang ke 20 ya. Berarti 1 2 3 4 5 baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu ya. Pernyataan ini dari Imam Ali, mantu baginda Rasul, khalifah yang ketiga, pemuda yang masuk Islam dalam usia yang sangat muda.
Apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu? Man lam yakun indahu sunnatullahi ay adatuhu. Orang yang tidak memiliki sunnah Allah, ya, ay adatuhu, kebiasaan-kebiasaan Allah katanya. Wa sunnatu rasulihi ay sya'nuhu, dan orang yang tidak memiliki sunnah Rasulullah. Wa sunnatu awliyaihi ay amruhum, dan tidak memiliki sunnah-sunnah para wali-wali Allah. Falaysa fi yadihi syai'un, di tangannya dia dianggap kagak punya sesuatu yang sangat berharga, ya. Hidupnya jauh daripada nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai sunnah-sunnah Rasulullah. Ai falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi, tidak ada baginya sesuatu, ya, yang dianggap baginya. Qila lahu ay li Ali, kemudian sahabat bertanya kepada Ali, ya, ma sunnatullah Ali, apa yang dimaksud dengan sunnatullah, ya. Qala ay Ali, Imam Ali menjawab, sunnatullah adalah kitmanus sir, menyembunyikan rahasia, ya. Wa huwa ma akhfahu an-nasu 'anil hadits inda syakhsin, ya, yaitu menyembunyikan, ya, manusia menyembunyikannya daripada berbicara kepada orang lain. Fakitmanu sirri wajibun, menyembunyikan sesuatu yang rahasia itu suatu keharusan. Mohon maaf, misalnya bapak, ibu, ya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan di atas tempat tidurnya, itu rahasia-rahasia, nggak boleh kita cerita-ceritakan kepada orang lain, ya. Wakila ma sunnatur rasul, kemudian ditanyakan lagi pada Imam Ali, Imam, apa maksudnya sunnatur rasul? Qala, Imam Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas, mudarat, ya, bersifat baik, lemah lembut, ya, penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama berkata, wa daruhum ma dumta fi darihim, rumah mereka, ya, sebagaimana anta berada dalam rumah mereka. Wa arduhum ma dumta fi ardihim, dan tanah kelahiran mereka sebagaimana anda berada di tanah kelahiran mereka. Artinya apa? Kita dalam bergaul, bermuamalah, berteman itu merasa nyaman, enak gitu. Enggak kita merasa apa? Orang merasa tinggi hati, sombong, enggak saling sapa, egois, hidupnya masing-masing, kagak, ya. Saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, ada kelembutan, keramah tamahan dalam pergaulan. Wakila ma sunnatu awliyaihi, kemudian ditanyakan lagi, Imam, apa maksudnya sunnah para aulia Allah? Qala, ya, beliau menjawab, ihtimalul adza anin nas, berupaya bisa menanggung ya, menanggung apa? Menanggung hal-hal buruk, hal-hal jelek daripada orang lain. Jadi misalnya dia siap tuh, saudara kita butuh bantuan, butuh pertolongan, kita siap untuk membantunya, menopangnya. Orangnya ringan tangan, ya, siap dia menanggung beban untuk orang lain. Ini jarang seperti itu.
Ada orang-orang biasa culas, mau enaknya aja. Tapi ini dia selalu mau susah untuk orang lain ya. Wa kanu min qalbina min al-umam. Dan mereka itu yang berada di hati kami daripada umat-umat. Yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling menasihatkan. Bi thalathi khisalin, dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna biha, dan satu sama lain mereka saling memberikan catatan, ya, saling menulis. Ay yursilu ba'duhum alkitabata bitilka thalath. Sebagian ulama, sebagian mereka menulis, ya, catatan kepada sebagian yang lain. Isinya nih, man 'amila syai'an minal a'mal li akhiratihi, barang siapa yang berbuat sesuatu daripada amal-amal untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupi kebutuhan agamanya dan kebutuhan dunianya, ya. Jadi Bapak-bapak ini, man amila syai'an min amal akhir, barang siapa yang melakukan satu amal-amal untuk akhirat. Ini kita ngaji juga merupakan satu amal untuk akhirat. Kita bersedekah juga satu amal untuk akhirat. Ya, kita punya perhatian kepada masjid, pada umuruddin juga suatu amal untuk akhirat. Apa hikmahnya? Kafahullahu amra dinihi wa dunya. Allah akan cukupkan perkara urusan agama dan dunianya. Ai fa huwa fi hifdzillah ta'ala fi jami'i ahwalihi. Artinya dia selalu dalam pemeliharaan Allah di seluruh ahwal-ahwalnya. Jadi kalau bapak-bapak melakukan amal soleh, amal baik, itu kita berada dalam sebuah, ya, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah. Wa man ahsana sariratahu ay dhamir qalbihi, barang siapa yang memperbagus hatinya. Ada orang hatinya itu iri aja, penyakit qalbiyah, dengki, atau ketika beramal dia ria, dia ujub. Nah, dia berupaya bagaimana takhalli, mengosongkan hatinya daripada sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Ahsanallahu ala niyatihi, maka Allah akan memperbagus zahirnya. Jadi bapak-bapak kita, orang dulu tuh, orang salafus salih lebih ihtimam kepada ini, bagaimana membersihkan tazkiyatun nufus. Orang sekarang penampilannya yang penting kelihatannya keren, rapi, pakai jas, padahal hatinya bobrok, dalamannya itu rusak, ya, lemah dengan tazkiyatun nufus. Fazahir yadullu 'alal batin, ya, tampilan luarnya menunjukkan kepada batinnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang memperbaiki antara dia dan Allah, ya, dia merasa salatnya kurang khusyuk, diperbaiki hubungannya kepada Allah. Ya, saya pernah menulis buku, menterjemah buku. Judulnya saya kasih nama Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, bagaimana solusinya, ya. Katanya kalau kita berumah tangga ada miskomunikasi sama anak, sama istri, sama suami, sama orang tua, sama tetangga, katanya jangan salahkan siapa-siapa dulu. Ketahuilah, ya, dalam saat itu kita dalam kondisi lagi error bersama Allah. Artinya hatinya tuh kalau ibadah kagak khusyuk, ya, pikirannya pecah kemana-mana, raganya bersama Allah,
tapi hatinya, pikirannya ke pasar, ke dapur, ke pekerjaan, ruwet aja. Nanti barang siapa yang terus berupaya memperbaiki ya antara dia dan Allah, bi ain amila amalan salihan min riya, dengan melakukan amal soleh daripada sifat riya, ujub, wa tasmi, pengen dikit-dikit kalau kita beramal pengen tetangganya dengar. Kalau kita berbuat baik aja hatinya pengen rusak aja, pengen tetangganya tahu semuanya ya, jadi ujub amalnya. Nah kalau kita berupaya katanya memperbaiki amal-amal antara kita dan Allah, selalu melakukan apa-apa ikhlas karena Allah, apa hikmahnya? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki ya hubungan kita dan hubungan dengan orang-orang lain. Makanya itu dia, perbaiki sholatnya. Kiai, saya sudah sholat, ya sudah sholat, tapi hatinya belum sholat, pikirannya belum sholat. Inilah kata Syekh Abdul Qadir Jilani dan kita Fathur Rabbani, wa ilaka wa ilaka wa ilaka wa antal munafiq. Celaka anda, celaka anda, celaka anda. Ente itu munafik. Di mulutnya doang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi pas sholat pikirannya terbang kemana-mana. Ya, maka di sini katanya perbaikilah ibadah kita ikhlas daripada nilai-nilai riya, nilai-nilai ujub, dan nilai-nilai tasmi'. Pengen amal ibadah kita didengar oleh orang lain. Hikmahnya apa? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan perbaiki ya kehidupan kita dengan orang lain. Faman ahabbahu Allah taala ahabbahul khalq. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka semua makhluk akan cinta kepada kita. Jamaah, jangan ngurusin bagaimana kita bisa dihormatin, agar dihormati oleh orang lain, disayangi oleh orang lain. Ya, berupa aja berbuat baik, ya, membuat Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, udah dibuat seluruh makhluk tuh hatinya senang sama kita semuanya. Nah, bagaimana membuat cinta Allah tuh? In kana hubbuka shadiqan, kata Syekh Utsman bin Affan, jika cintamu benar kepada Allah, la ata'tahu, kau akan taat, patuh, tunduk kepada Allah, gitu ya. Wal maqalah al hadiyata wal 20, maqalah yang ke-21, an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Imam Ali semoga Allah ridha kepadanya. Kun indallahi khairun nas, ini uslub saja nih. Kun khairun nasi indallah, jadilah anda manusia yang terbaik di sisi Allah. Wa kun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah anda ya syarrun nas, manusia yang paling jahat, yang paling buruk, indan nafs, menurut nafsunya. Nafsu itu karakternya selalu ngajak kepada maksiat, pada dosa. Ya, maka innan nafsa la ammaratun bisu. Ini uslubnya sebetulnya sederhana. An-nafsu amiratun bisu, mubtada khabar. Ya, dikasih taukid inna, taukid innan nafsa, kemudian dikasih ditambahin lam taukid la, lalu amirah diganti dengan sighat mubalaghah ammarah bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya ya jiwa itu, nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Ulama membagi lagi, di dalamnya ada nafsu iblisiyah, ada nafsu binatang buas, ada nafsu jamadiyah, jumud. Kan jumud tuh
diajak kebaikan kagak tertarik, ya. Kayak batu aja tuh, hatinya udah mati. Ya, itu bagian daripada nafsu ammaratun bisu, ya. Saya menulis buku juga, Man anta ayyuhal insan, judulnya, siapa Anda wahai manusia. Ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat kayak malaikat gitu. Ada yang kayak iblis, kayak setan gitu. Gaya hidupnya syaitoniyah, ikutin gaya-gaya setan, ya. Kalau setan kan baik lagunya, ya, dan banyak bohongnya. Taib. Wadzalika kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu, ya. Yang demikian itu sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah mensucikan sirnya. Idza laqita ahadan minan nas, jika Anda bertemu seseorang, ya, di antara manusia banyak, ra'aital fadla lahu 'alaika, ya, kemudian Anda melihat ada kelebihannya tuh atas diri Anda. Jadi kita lihat ada orang punya kelebihan, ya, bagaimana tuh? Wa taqulu, dan Anda katakan, asa ayyakuna indallahi khairan minni, semoga dia itu lebih baik daripada diriku. Biasanya kita, Pak, nafsu kita selalu apa? Nganggap paling baik. Bapak-bapak ketemu nih di Mahattah, di terminal misalnya, ya, nggak saling kenal awalnya. Pas ketemu itu perasaan tuh, nafsu kita pengen, wah, saya lebih baik daripada dia, ya. Akhirnya apa? Pengen cerita dah, siapa dia, apa kelebihannya itu, ya. Kita banyak merasa selalu lebih baik. Nah, itu sifat-sifat iblisiah itu. Ana khairun min. Yang terbaik apa? Saya selalu, ya, bodoh, orang baik, masih bagusan dia, gitu. Itu akhlak yang baik yang diajarkan. Wa arfa'u darajatan, ya, itu dia di sisi Allah derajatnya itu lebih mulia, lebih baik, gitu. Fa in kana saghiran, jika Anda bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, qulta, katakanlah, hadza lam ya'sillaha, ini orang belum pernah maksiat kepada Allah, ya. Wa ana qad asitu laka fa qad asaitu, tapi saya mah, wah, banyak dosanya, banyak durhakanya, banyak tinggal sholat, banyak bohong. Fala syakka annahu khairun minni, pasti orang yang lebih kecil dariku ini, lebih muda dariku itu, dia lebih baik daripada saya. Itu Bu, Pak. Jangan merasa kita lebih tua, lebih baik, lebih banyak pahalanya, ya. Ini tarbiyah untuk melatih diri kita agar kita kagak sombong, ya, kagak belagu gitu. Wa in kana kabiran, jika Anda bertemu dengan orang yang lebih besar, qulta, katakanlah, hadza qad abadallaha qabli, oh, orang ini mah lebih tua usianya dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya, gitu, Pak, ya. Wa in kana aliman qulta, jika Anda bertemu dengan orang alim, katakanlah, hadza a'ta ma lam ablughu wa nala ma lam ana, ya, orang ini mah telah Allah berikan, ya, apa yang saya belum sampai, gitu, ngaku gitu. Wa nala ma lam ana, orang ini mah, orang alim ini, dia sudah mendapatkan apa yang saya belum dapatkan. Wa alima ma jahaltu, dan dia lebih tahu apa yang aku enggak tahu.
wa huwa ya'malu bi ilmihi, dia selalu beramal dengan ilmunya. Wa in kana jahilan, dan jika kita bertemu dengan orang yang bodoh, ya katakanlah lebih di bawah kita, qulta, katakanlah, hadza asallaha bijahlin, orang ini orang bodoh ya, dia berbuat maksiat dengan kebodohannya. Artinya apa? Masih dimaklumin tuh. Wa ana asaituhu bi ilmin, sementara saya melawan Allah, durhaka sama Allah, ya, dengan ilmu. Ya. Wala adri bima yakhtumu li atau bima yakhtumu lahu, saya enggak tahu bagaimana akhirnya tuh dia dan bagaimana akhirnya saya, ya. Wa in kana kafiran, jika Anda bertemu dengan orang kafir, qulta, hendaklah Anda mengatakan, la adri asa ayyuslima, ya, saya enggak tahu, mudah-mudahan dia selamat, begitu Pak. Jangan, oh ini ahli maksiat, neraka, ya, mari kita doain tuh, seperti doa yang kemarin tuh, doa Syekh Ma'ruf Al-Khurqi itu, ya, melihat anak-anak muda lagi mabok, joget-jogetan, main gitar. Ini murid-muridnya udah gedek duluan, udah sebab, Syekh, itu orang-orang itu sumpahin, saya sumpahin katanya. Apa kata Syekh Ma'ruf? 5 adu alaihim, ya, kenapa saya harus menyumpahin mereka? Harusnya adu lahum, lihat, kalau lahu doa, alaihim sumpah. Itu saya angkat tangannya, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Saya menemukan uslub ini di 3 kitab, di tafsir Ayatul Muqarrabin, di syarahnya Minhajul Abidin Imam Ghazali, penyanyi Syekh, ya, Jampis Al-Qadiri, ya. Allahumma farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Ini hatinya bersih. Ya Allah, bahagia, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakan juga ya Allah mereka kelak di akhirat. Nah, dikit-dikit lihat orang salah men, itu nanti dia kalau mau kita nasihatin yang baik, yang hikmah. Anak-anak kita, bapak ibu, ya, kita lagi sedang-sedang yang muda-muda, jangan sering diomel-omelin yang semua sumpahin, kita doakan aja, ya. Apa yang terjadi itu anak muda tahu-taunya itu doanya Syekh itu langsung memiliki asar, langsung mereka pecah-pecahin inian gitar-gitarnya, lari ngejar Syekh, uridu an atuba baina aidikum, saya pengen tobat, bimbing saya. Apa kata Syekh? Lihat tuh, seandainya tadi dia kita marah-marahin, kita maki-maki, mungkin akan ngelawan kita, dia nggak dengar. Nah, orang lagi mabok, lagi teler, dinasehatin, kita yang geblok yang nasihatin, ya, nggak masuk di pikirannya, ya. Tapi setelah kita doakan, Allah kasih hidayah, betulnya berubah dia. Ya, kita memang nggak punya hidayah, kita hanya ngajak, mendoakan, ya. Nah, hidayah hanya punya Allah. Fayakhtumu lahu bi khair amal, ya. Mudah-mudahan dia akhir amalnya itu baik. Wa asa an akfara, ya. Dan mudah-mudahan saya an akfur, kufur, fayakhtumu li bisu'il amal, dan mengakhiri amalku dengan buruk. Jadi begitu tuh, ya. Jangan, ya Allah, mudah-mudahan amal dia jadi orang jahat, susah hidupnya, saya doa yang baik, yang bahagia Allah. Bukan begitu umat Nabi. Umat Nabi apa? Doain saya, Allahumma jbur ummata Muhammad. Kan di awal-awal sudah kita baca,
Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Kenapa? Nabi pernah bilang sama Allah, ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Rabb, aku kagak ridho ya Allah kalau ada satu aja umatku yang berada di neraka. Apa maksudnya? Nabi pengen kita semuanya bahagia semuanya, di surga semuanya. Ya, maka ketika ada saudara kita yang sedang jatuh, ya kita doakan, kita ajak, kita bimbing ke jalan Allah, gitu ya. Baik. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah ya di tengah orang banyak Anda menjadi seorang rajulan indan nas. Ini kata rajul misalnya tokoh, orang soleh, orang yang sukses lah ya. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi. Ya. Sesungguhnya Allah benci tuh melihat hambanya dia mutamayyizan an ghairihi, dia merasa punya kelebihan dari orang lain, sombong, baru punya rumah aja jalannya udah beda, baru punya mobil, ya motor udah belagu gitu. Bapak-bapak, ada cerita menarik tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu setelah berhasil diuber-uber Fir'aun, ya, dan dengan izin Allah tongkatnya diketok, lautan jadi jalanan, diketok lagi jalan laut, jalanan jadi lautan, ya. Coba bapak-bapak kalau punya seperti itu khariqul adah, ya, namanya mukjizat. Kalau para wali karomah. Kalau kita ma'unah, ala qadri mu'nah ta'til ma'unah. Coba, ya. Setelah berhasil selamat, ya, itu dikumpulkanlah di satu tempat oleh Nabi Musa. Beliau pidato, ceramah, kasih nasihat Bani Israel. Padahal kita tahu lisan Nabi Musa itu rada-rada cadel karena pernah makan bara api. Tapi retorik dakwahnya masuk. Semua menangis terbawa nasihat Nabi Musa. Tahu-tahu ada dari Bani Israil bertanya, "Ya Musa, hal hunaka afdalu wa azka minka?" Musa, apakah di alam ini ada lagi orang yang lebih pintar, lebih hebat dari Anda? Itu Nabi Musa lupa atau lupa? Ya. Dia bilang tidak ada. Lalu Allah kasih sentilan, Allah kasih nasihat, wa fawqa kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu begitu. Ya, kita aja yang sekolah tamatan SD jangan belagu, ada tamatan SMP. SMP ada tamatan terus begitu. Ya. Makanya disuruh jalan bukan ke pinggiran laut karena mula Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Baik. Mana ya? Kama fil hadis, sebagaimana keterangan tersebut ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'dhum yad'u bi hadzal du'a, dan sebagian mereka berdoa dengan doa ini. Ini boleh dihafal ini. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi 'ainan nasi kabira. Bagus Pak, Bapak Ibu. Ikutin ya. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya sabura, orang yang penyabar. Sabar banget. Ya. Waj'alni syakura, ya Allah, jadikanlah saya syakur, orang yang pandai bersyukur.
Bapak Ibu kan tuh dua aja tuh, sabar syukur, sabar syukur. Man lam yasbir ala bala wa lam yashkur ala na'ma falyatlub rabban siwa, kata Allah begitu kan. Waj'alni fi aini saghiran, ya Allah jadikanlah saya tuh selalu menganggap saya itu kecil, nggak ada apa-apanya. Sementara nafsu kita pengen ini saya gitu. Ana. Ada istilah fatruki ana wa arafta man anta. Ana Fir'aun. Saya. Anggap dirinya hebat aja. Penyakit kibir, sombong. Ya Allah, jadikanlah saya ini di pandangan diri saya kecil, nggak ada apa-apanya ya Allah. Gitu. Sebaliknya, wa fi a'yunin nasi kabira. Orang melihat saya itu besar. Ya. Wal maqalah atsaniyata wal 20, maqalah yang ke 22. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi, ya, alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Uzair an-nabi alaihi salam. Faqala azza wa jalla, Allah berkata, ya Uzair, idza aznabta dhanban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Ini Bu Bapak, nasihat yang sangat berharga. Wahai Uzair, jika Anda melakukan dosa kecil, janganlah Anda melihat kepada kecilnya dosa itu. Ya. Ai dzalika dzanbun. Wanzur min man aznabta lahu. Nah, ini. Tapi lihatlah kepada siapa Anda berdusta. Kepada siapa Bapak? Kepada Allah. Jangan kecil, jangan. Kecil-kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi gede. Kalau dalam gambarannya itu satu dosa tek, titik hitam terus begini, lama-lama penuh udah tuh kayak kaca nih kotor, kita nggak lap-lap, lama-lama banyak karatan, jadi soda hatinya tuh, numpuk-numpuk. Wa idza asabaka khairun yasirun, dan apabila Anda mendapatkan kebaikan yang kecil, yang sederhana, fala tanzur ila sigharihi, jangan Anda melihat kepada kecilnya, ai dzalikal khair, wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang telah memberikannya kepada Anda. Apa maksudnya? Ya bapak-bapak mendapatkan rezeki walaupun kecil, jangan ya kecil banget. Ya Allah, masa satu hari ini saya mendapat 50.000, ya Allah kecil banget ya Allah. Jangan. Tapi lihat siapa yang telah kasih kita. Ya. Ayman saqo dzalikal khair ilaik. Wa idza asabaka baliyah, jika Anda tertimpa musibah, fala tashkuni ila khalqi, janganlah engkau mengeluh, mengadu ya kepada makhlukku. Ya bapak-bapak, nanti ada syaka. Kalau ada kita apa-apa, bapak-bapak ngadunya sama Allah. Contoh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw gham, Nabi itu ketika ditimpa kesulitan, hatinya gham, kagak enak, kagak nyaman, kondisi politik, ekonomi, rumah tangganya, itu Nabi langsung ngadu sama Allah. Dia tempelin hatinya kepada Allah, langsung baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu doa Nabi. Hafalin jemaah. Ya hayyu ya qayyum, Allah yang maha berdiri, Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku mohon bantuan, pertolongan. Jadi kita apa-apa jangan ngadu sama manusia, ngadulah kepada Allah.
Ya, ngeluhlah kepada Allah. Malam-malam bangun menangis gitu. Kamala askuka ila malaikati. Sebagaimana aku tidak mengeluh, tidak mengadu kepadamu, ya. Sebagaimana aku tidak mengeluhkanmu kepada malaikat-malaikatku. Idza sa'adat ilayya masawiku. Ketika malaikat datang, ya, membawa keburukan-keburukan kita yang banyak, ya Allah enggak cerita-cerita gitu. Ayyubika, artinya aib-aib Anda. Qala al-Imam Uyainah, man syakalin nas, barang siapa yang mengeluh kepada manusia, wa qalbuhu sabirun radin bil qada, sementara hatinya sabar, ridha bil qada, dengan ketentuan Allah, lam yakun jaz'an, ya, dan lam yakun jaz'an, artinya dia tidak dikatakan orang yang sedang mengeluh, ya. Dia cerita nih, ya, ada pemuda datanglah ke bapak, cerita, Pak, saya ini lagi perjalanan musafir nih Pak, gini, ya. Tapi kondisi hatinya dia ridho dan dia sabar. Nah, dia tidak dikatakan orang yang sedang mengeluh. Bedain itu. Jadi dia di hatinya kagak sabar, kagak ridho, kesal banget. Nah, itu baru dia dikatakan orang yang tidak mengeluh, yang enggak sabar. Tapi ini dia cerita, Pak, saya, ya, itu wa qalbuhu sabirun, hatinya sabar, radin bil qada, ridho dengan qada Allah, lam yakun jaza. Nah, dia tidak dikategorikan orang yang sedang mengeluh. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa ajruni makruyan, ya. Jawaban di suali Jibril anhu fi maradi mautihi kaifa tajiduka. Ini jadi dalil, ya, ketika Nabi ditanya Jibril tentang, ya, sakit, ya, dalam fi maradi mautihi, ya, sakit menjelang kematiannya. Kata Jibril, kaifa tajidu, bagaimana kau rasakan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajruni makruyan, ya. Artinya aku mendapatkan ini, merasa berat banget rasanya ya Jibril. Nah, seperti itu bukan dikatakan dia mengeluh kepada makhluk, ya. Wal maqalah ats-tsalitsata wal 'ishrun, maqalah yang ke-23. An Hatim Al-Asammi. Nah, ini ceritanya menarik, ya, tentang Imam Hatim Al-Asammi. Dia dikasih gelar orang yang tuli, padahal kagak tuli, ya. Radhiyallahu anhu wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabir masyayikh al-Khurasan wa kana tilmidu Syafiq, ya. Hatim Al-Asam, semoga Allah ridha kepadanya, adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, dan disebut juga Hatim bin Yusuf, dan beliau salah satu, ya, masyayikh, guru-guru terbesar yang ada di Khurasan, dan beliau adalah muridnya Syafiq. Ruwiya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Diceritakan bahwa, ya, wanita ini datang dan bertanya kepada Imam Hatim an mas'alatin, tentang satu masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah, ya, sawtun fakhajalat faqala Hatim irfa'i sawtaki fa'ara min nafsihi annahu asummun, ya, fasarrat al-mar'atu bidzalika wa qalat innahu lam yasma sauta wa ghaliba alaihi ismu saut. Ceritanya
Diriwayatkan bahwa seorang wanita mendatangi dan bertanya kepada Imam Hatim tentang satu masalah. Nah, bertepatan dia lagi bertanya sama Imam Hatim, kharaja minha fi tilkal hala sautun. Tahu ibu-ibu tadi kentut, pret aja. Enggak? Ibu lagi bertanya sama seorang guru. Pas lagi tanya, atau ibu kentut, tut aja. Ya. Bagaimana tuh kondisinya Bu? Pak, Bapak lagi bertanya sama orang, atau kita kentut, ya, malu nggak? Pasti kita malu kan? Malu. Nah ini kejadian begitu kepada seorang wanita yang bertanya kepada Imam Hatim, lalu lagi bertanya dia terlepas kentut, ya. Kharaja minha fi tilkal hala sautun fa khajalat, dia merasa malu. Tapi Imam Hatim nih menjaga perasaan ibu tadi agar dia kagak malu, ya. Faqala Hatim, Imam Hatim berkata, irfa'i sautaki, tolong pertanyaan Anda tuh diulang lagi, dikeraskan, saya kurang dengar. Jadi dia kagak mempermasalahkan kentut tadi gitu. Fa'ara min nafsihi annahu asum, ya, artinya dia sengaja begitu agar dia dianggap budak tuli, ya. Fasaratil mar'atu bidzalika, lalu perempuan tadi, ternyata ini imam tuli, dia senang dia tuh, ya, nggak jadi malu dia. Wa qalat innahu lam yasma as-sauta, lalu dia mengatakan dalam dirinya, oh imam kagak dengar kentut saya tuh. Faghariba alaihi ismu as-samam. Sejak itu beliau tenar tuh, dikenal dengan ulama dikasih laqab al-asam, ya, Imam Hatim al-asam, orang yang tuli, padahal mah kagak tuli, tapi dalam rangka menjaga. Biasanya kita kan kalau gitu kentut ya, malah kita gitu ya, jadi nama malu, ya, menjatuhkan. Tapi beliau menjaga jangan sampai wanita tadi malu, ya. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li, ya. Tidaklah di pagi hari melainkan syaitan berkata kepadaku, ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu fa aqulu lahu akul mauta, ya. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, di mana Anda tinggal. Kemudian aku berkata kepada iblis tadi, akul maut, saya makan kematian. Ai adzuku miraratal maut, aku merasakan pahitnya kematian, ya. Wa albasul kafana, dan aku pakai kain kafan. Wa askunul qabra, dan aku tinggal di kuburan, ya. Langsung fayahrubu ay asyaitanu bidamarra minni, langsung setan kabur dari dirinya. Ditanya, pertanyaan apa tadi? Kata setan, imam, apa yang kau makan? Makanan kamu apa sih? Kamu pakai baju apa? Tinggal di mana? Jawabannya apa? Akul mauta, saya makan kematian. Artinya saya merasakan pedihnya, pahitnya kematian. Saya mengenakan kain kafan, saya tinggal di kuburan. Itu setan yang tadi nanya Imam Hatim malah kabur dia. Wal maqal ar-rabi' wal 20, yang terakhir, ya. Maqal yang ke-24. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bersabda, man kharada min dhullil ma'siyati ila izzat ta'ah, ya. Barang siapa yang keluar, ya, artinya dia menjauhkan dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan kepada Allah. Pemahamannya,
barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat menuju kemuliaan ketaatan, wa hadza min idafati sifatin lil mawsuf ay min man tarakal maksiyah allati tasbiruhu dalilan, ya. Artinya orang yang meninggalkan maksiat yang dia merasa rendah, ya, dan lalu dia melakukan amal soleh ketaatan allati tasiru azizan, dengan dia melakukan amal soleh dia menjadi orang yang mulia. Apa hikmahnya? A'tahullahu ta'ala thalatha sifatin mahmudah, akan Allah berikan kepadanya 3 sifat-sifat yang mulia. Jamaah sekalian, tadinya kita biasa melakukan maksiat dan dosa, lalu kita tinggalkan untuk lillahkan Allah, kita menuju kemuliaan. Nah, kalau bapak-bapak tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, tinggalkan gosip, ya, apa yang Allah berikan kepada kita nih? Ada 3. Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah kayakan Anda, Allah kayakan dia, ya, min ghairi malin, bukan dari sisi harta. Ya, artinya kehidupannya sederhana, hartanya enggak berlimpah, tapi dia kaya hatinya, ya. Enggak merasa sulit aja. Yunfikuhu, ya, bal bisukuni qalbihi, itu Allah kasih dia tuh. Dengan apa? Dengan ketentraman hatinya. Ini yang dinamakan an-ni'am al-batiniyah. Lawannya an-ni'am az-zahiriyah. An-ni'am al-ukhrawiyah, lawannya an-ni'am ad-dunyawiyah. Nikmat-nikmat immateri namanya. Ada nikmat materi, ini materi nih. Saya minum terasa. Rumah, mobil, nikmat materi. Tapi an-ni'am, ya, al-batiniyah. Nikmat ini ni'am al-baqiyah, lawannya al-faniyah. Kalau duniawiyah, faniyah, akan habis. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu meninggalkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah kasih kita kaya, tapi bukan berupa harta. Allah kasih kita apa? Ketentraman hati kita. Ada orang-orang punya rumahnya gede, mobilnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi hatinya kagak tentram. Enak nggak Pak? Enak, bisa terus. Ya, kan orang kalau suka melakukan maksiat itu kagak enak aja, gelisah aja. Ya, coba bapak-bapak ngumpetin sesuatu dari ibu-ibu, bingung kan? Di rumahnya bingung tuh, gelagat-gelagatnya, kagak tenang, gak nyaman. Kenapa? Ada sesuatu yang disembunyikan. Yang kedua, wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin. Kalau bapak-bapak tinggalkan maksiat, dekatkan diri kepada Allah, ya. Allah kasih kekuatan, tapi bukan berbentuk tentara. Ada orang kuat, ada sampingnya ada apa bodyguardnya, ya. Ada penjaganya, ay asakir yu'inunahu, ada tentara-tentara yang menolongnya. Bal bi quwwatillahi ta'ala, tetapi Allah kasih kekuatan dari Allah. Kelihatannya kecil, kurus, kerempeng, tapi jiwanya kuat. Imam Ghazali itu kalau digambarkan tuh tubuhnya kurus banget. Biasanya kurusnya kayak Pak Bambang dah. Tapi punya kekuatan spiritual. Bangun malamnya kuat, mujahadahnya kuat. Kan justru orang-orang yang minum telurnya 1 hari 10 telur, belum tentu bisa bangun malam. Berat, ya. Ruhaniyatnya yang kurang, ruhaniyatnya yang lemah, gitu ya. Jadi apa? Jika kita tinggalkan maksiat, kita dekatkan diri kepada Allah, Allah kasih kita kekuatan, ya, bukan berbentuk tentara, ya, polisi-polisi, bodyguard yang menolong, ya, tapi kekuatan langsung dari Allah. Wa azzahu ay ghalabahu ala aduwihi.
Allah menangkan dia dari musuh-musuhnya min ghairi asyiratin, tanpa ada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, pendukungnya. Ay jamaah yu'ashirunahu, ya, jamaah yang menolongnya, membantunya. Bal binasrillahi ta'ala, tetapi pertolongan dari Allah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat banyak, ya, apa yang dilakukan para anbiya Allah, para wali-wali Allah, para orang soleh yang niatnya lillah, karena Allah, lillahi kalimatillah, itu mendapatkan pertolongan. Ya, in tansurullaha yansurkum. Jika Anda tolong agama Allah, Allah akan tolong Anda. Allahu a'lam bissawab. Ya, jamaah, di sini dulu untuk kemalaman. Jika ada pertanyaan bisa kita kembangkan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak jadi PR. Ya. Kemarin bapak yang ini siapa tuh nggak dia? Ternyata itu beliau doyan baca tuh, wartawan ya. Saya baca di itunya, banyak tulisan-tulisannya di Kompas. Saya juga penulis, saya bikin jurnal banyak juga, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, terjemahan-terjemahannya. Saya senang pas itu, akhirnya kita sering chattingan sama bapak itu. Apa kan namanya? Iya, Pak Saripudin. Kemarin kami ke Gorontalo, saya ngisi manasik di Asrama Haji Gorontalo, sambil WA-an yang beliau. Jamaah sekalian, saya insya Allah minta doa hari besok, hari Minggu jam 1 malam saya terbang, ya, saya umroh, saya bawa jamaah umroh, ya, umroh 12 hari. Makanya karena waktunya habis, ada komunikasi dengan Pak Zaid, saya ada waktu Jumat, Sabtu, karena mau umroh, bisa nggak isi malam ini? Alhamdulillah. Nanti pulang tanggal 23, ya, 24, 25, 26, 27, 28, 9:30. Hari-hari ini karena saya sudah menerima undangan ceramah Isra Mi'raj, jadi saya pulang tanggal 30, saya terbang lagi sampai tanggal 9 Februari. Nah, ya, itu rutinitas dakwah saya, kegiatan saya. Makanya saya informasikan ke Pak Zain, pada waktu-waktu yang bisa diisi agar waktunya penuh dengan manfaat dan ilmu. Ya, ada pertanyaan Pak? Apa ada malaman? Silakan.